Jangan dibilang kosong itu tidak ada. Jangan dibilang kosong itu tidak nyata. Jangan dibilang kosong itu tiada. Nyata, ada, terang dan jelas Bapak Ibu. Cuma belum bisa dikenal pada masa itu. Dia dalam kesendirian. Itu maksudnya tuh. Dia dalam kesendirian. Ketika dia dalam kesendirian itu, disitulah dia bercerita dengan dirinya sendiri. Ya. Ini yang disebut masa azali namanya. Azali. Pada masa azali itu, disebutlah di situ tentang rahasia dirinya. Dialah yang dikatakan Ahmad, dan dia pula lah yang dikatakan dengan Muhammad. Dialah yang memuji dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Dia yang bercerita dengan dirinya sendiri. Ketika dia memuji dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri, dia bercerita dengan diri sendiri, maka ketika itu disebutlah azali itu dengan nama sebutan Nazarullah. Nazarullah. Dia bercerita dengan dirinya sendiri di situ. Adakah sesuatu yang lain selain dirinya di situ? Tidak ada. Hanya dia semata-mata. Di situ letak ahad itu. Mendudukkan ahad itu, nih, mendudukkan ahad itu di sini duduknya tuh, ahad. Nah, ahad. Nah. Hanya dia satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain dirinya. Maka dialah yang ahad, dialah yang tunggal, dia yang ahadiyah, dia yang wahidiyah. Tidak ada siapa-siapa, dia cuma. Berarti kata-kata ahad itu untuk menjelaskan hanya dia semata-mata yang ada. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Nah, disitulah dia menjelaskan wal awalu wal akhiru wal zohiru wal batin itu. Ini di dalam ceritanya Bapak Ibu, belum zahir itu. Dalam ceritanya nih. Wal awalu wal akhiru wal zohiru wal batinu. Karena dia yang ahad, hanya dia satu-satunya, tidak ada yang lainnya, maka dia bercerita, akulah yang awal, diri yang awal tuh. Akulah diri yang akhir, aku diri yang zohir, aku pula diri yang batin. Kenapa? Karena tidak ada yang awal dan yang akhir, melainkan akulah yang sebenar-benar awal dan akhir itu. Tidak ada yang zohir dan yang batin, karena akulah sebenar-benarnya yang zohir dan batin itu. Karena aku cuma satu-satunya. Aku semata-mata yang ada. Tidak ada diri yang lain. Aku yang Ahmad, aku yang Muhammad, aku yang memuji akan diriku sendiri. Nggak ada siapa-siapa di situ. Karena dia cuma yang ada di situ. Maka dinamai dengan istilah hu. Dinamai dengan istilah kuni, bil kuni, zatul ha, wujud mutlak, zatul bakhdi. Dinamai untuk menjelaskan hanya dia satu-satunya itu. Ketika kita menamainya, itu sudah bersifat, sudah. Kita membukanya tuh. Dari mana Ustaz tahu? Allah bercerita kepada orang yang dipilihnya. Makanya tidak ada yang bisa mengenal aku, kata Allah, kecuali diriku sendiri. Siapa yang bisa mengenal aku? Itu karena aku yang bercerita mengenalkan diriku kepada dirinya. Itu Allah katakan, "Faman yahdillah fahuwal muhtadi." Barang siapa yang aku beri dia hidayah dan petunjuk, maka dialah orang yang mendapat hidayah petunjuk yang bisa mengenal siapa aku yang sebenarnya.
Disitulah dikatakan araf tu Rabbi berobi itu. Araf tu Rabbi birobbi. Aku kenal Tuhan, aku kenal Allah, itu karena Allah. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada aku, mana bisa kita mengenal Allah? Karena akal ini akan buntu. Ilmu kita tak sampai, Bapak Ibu. Karena akal dan ilmu itu adalah Allah yang beri. Allah yang punya itu. Berarti kita tahu itu karena diberitahukannya. Sedikit yang Allah beritahu. Kadangkala kita sudah merasa banyak itu. Padahal kata Allah, itu sebatas yang aku beritahukan kepada dirimu. Lebih banyak lagi yang tidak aku beritahukan kepada dirimu. Tentang siapa aku yang sebenarnya. Makanya, kalau kita belum mampu mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, maka Allah larang kita ini menjadi orang yang sok tahu. Apa kata Allah? Wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagi seseorang yang sok tahu tentang Tuhan padahal dia belum mengenal Allah. Kalau Allah tidak membukakan rahasia dirinya kepada kita, lalu kita bercerita Allah seenaknya. Menurut akal, menurut nafsu, haram hukumnya bagi orang yang tidak mengenal Allah, lalu seenaknya dia bercerita Allah. Inilah yang menjadi rahasianya. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabun munir. Ada orang yang berdebat, bermujadalah tentang rahasia Tuhan bighairi ilmi, tidak dengan ilmu yang diajarkan Allah kepada dirinya. Tidak dengan ilmu hikmah. Wala hudan, tidak pula berdasarkan hidayah dan petunjuk. Kalam-kalam Allah yang Allah tanamkan dalam dirinya. Wala kitabun munir. Tidak pula dengan kitab yang menerangi. Kitab yang tidak ada hurufnya, yang tidak ada barisnya, yang tidak ada titiknya. Itulah kenapa kita dilarang. Namun ketika Allah dah bukakan rahasia dirinya kepada diri kita, wastona'tu kali nafsi wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagi aku. Karena dirimu itu adalah bahagian diriku, kata Allah. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Dirimu itu bahagian daripada aku. Siapa yang telah diangkat Allah derajatnya, makamnya menjadi kekasihnya, maka Allah akan bukakan rahasia dirinya kepada kekasihnya itu. Fastami' lima yuha, kata Allah. Maka dengarkanlah rahasia-rahasia diriku. Aku bongkar untuk dirimu supaya kamu paham dan mengerti siapa aku yang sebenarnya. Rupanya pengenalan diri kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, bukan keimanan kata si A, kata si B, dan kata si C. Itu antara kita dengan Allah. Tak bisa dirubah, Bapak Ibu. Itulah keimanan Bilal bin Rabah. Bapak Ibu kenal dengan Bilal bin Rabah, Pak? Kenal? Di mana kenalnya? Bilal bin Rabah ketika dia dibaringkan di padang pasir, Bapak Ibu, yang dalam cuaca angin malangkang namanya. Lihat angin malangkang. Angin bana tuh, dilatan batu gadang di dado tuh. Disuruhlah oleh majikannya untuk mengucapkan kalimat Lata, Uzza, dan Hubal. Lalu apa kata Bilal bin Rabah? Ahad, ahad, ahad.
Dia sanggup mengatakan ahad. Walaupun tubuhnya ini Bapak Ibu remuk, ditimpa batu besar, namun keimanan yang sudah isbat, keimanan yang sudah mengenal Allah, zahir dan batin. Walaupun tubuh ini hancur, namun keimanan tidak akan pernah hancur luluh. Karena ia sudah bersama Allah itu. Inilah iman. Tidak ada kata si A, tidak ada kata si Anu, tidak bisa dirubah. Ini Allah katakan tuh. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat kamu itu rindu kepada aku. Kamu cinta dengan aku. Kamu kenal dengan aku, kata Allah. Lalu kerinduan dan kecintaan serta pengenalan kamu kepada aku, itu yang aku tanamkan ke dalam rahasia hakikat dirimu, kata Allah. Wa zayyanahu fi qulubikum. Lalu aku tata hatimu. Aku tata batinmu. Aku hiasi jiwamu. Sehingga jiwamu senantiasa muncul selalu kesadaran bersama aku, kata Allah. Itulah iman itu sebenarnya. Tidak bisa kata si A, tidak bisa kata si B, Bapak Ibu. Makanya Rasulullah itu yakin dalam berdakwah dia. Karena imannya udah mantap. Dia sudah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna. Ketika itu Allah bukakan rahasia tentang dakwahnya itu. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang mau bantu Allah? Siapa yang mau tolong Allah? Allah pasti tolong dan Allah pasti bantu akan dirinya. Apa maknanya? Siapa yang mau memperkenalkan Allah kepada hamba yang belum mengenal Allah, maka Allah bantu kita. Dibukakan Allah lisan kita ini ya. Dibukakan Allah ilmu hikmah kepada diri kita. Maka dengan ilmu hikmah yang Allah bukakan ke dalam hati kita, dalam dada kita, maka lisannya Bapak Ibu itu akan mengalir seperti air mengalir aja. Tak ada yang bisa menghambat di situ. La yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang kita ucapkan. Tidak ada yang bisa kita katakan. Melainkan ketika kita mengucapkan dan mengatakan tentang rahasia diri Allah, akulah yang berucap kepada dirimu melalui lisanmu itu. Aku yang menjadi lidahmu. Aku yang menjadi lisanmu pada saat engkau berkata itu. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Kalau kita sudah mampu mengenal akan rahasia diri Allah, lalu kita punya kesungguhan untuk mengenalkan diri Allah kepada hamba yang belum mengenal, Allah akan bantu kita ini. Wa yusabbit aqdamakum. Aku mantapkan keistiqomahan hatimu, kata Allah. Jadi jangan ragu. Allah akan jamin perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu. Allah akan pasang badan buat diri Bapak Ibu. Apa kata Allah? Man adani waliyan faqad hazantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, kata Allah. Karena aku sudah cinta kepada dirinya, cintaku sudah berlebih sayang kepada dirinya. Cintanya Allah tuh Bapak Ibu udah terlampau sayang kepada Bapak Ibu, kepada kekasihnya. Lalu siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, sudah sama dia mengangkat senjata, dia menantang dan berperang melawan aku, kata Allah. Maka yakinlah kita itu. Kalau kita sudah yakin, maka berdiri dan berjalan kita di atas hidayah dan petunjuk kebenaran itu. Insya Allah. Ini rahasia. Maka ketika Allah sudah bercerita kepada dirinya sendiri, siapa aku ini? Maka ketika itulah Allah menjelaskan rahasianya kepada kita ini. Siapa dirinya? Siapa sebenarnya dia? Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Itu hadis qudsi. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin mengenal diriku. Karena aku ingin mengenal diriku,
Karena aku suka untuk mengenal diriku. Maka aku ciptakanlah sesuatu dari diriku sendiri. Supaya yang aku ciptakan itu dari diriku sendiri. Supaya dia mengenal akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Allah. Disitulah Allah mentajalikan dirinya, Bapak Ibu. Mentajalikan. Allah itu menzahirkan, menampakkan dirinya. Supaya dirinya itu bisa dikenal. Dirinya itu betul-betul wujud dan dirinya itu betul-betul nyata. Ditajalikan dirinya. Tajali dirinya itu, ini yang disebut namanya dengan nur. Nah, ini dia. Dari kosong ya menjadi wujud dia. Dari batin menjadi zohir dia. Dari hampa menjadi nyata dia. Nah, tajali dirinya. Ini tajali. Tajali dirinya ini yang disebut namanya dengan nur. Maka nur itu maknanya terang tuh. Terang. Nur itu maknanya jelas. Nur itu maknanya wujud. Nur itu maknanya nyata. Maka segala yang nyata, segala yang wujud, segala yang jelas, segala yang terang. Itulah sebenarnya yang disebut namanya dengan nur. Yang nur itu, itulah kezohiran. Itulah penampakan, itulah tempat memandang akan wujudnya Allah itu. Kalau kita langsung mengenal dirinya, mana bisa kita kenal? Namun dirinya pingin dikenal. Karena dirinya pingin dikenal. Lalu bagaimana jalannya supaya dirinya bisa dikenal? Aku zahirkan diriku. Aku tampakkan diriku. Aku nyatakan diriku. Ketika aku zahirkan diriku, aku nyatakan diriku, aku wujudkan diriku. Nyata, zahir, wujud, nyatanya aku. Itu yang berupa nur itu. Itu dia. Disitulah letaknya. Dirinya itu telah benar-benar terang, benar-benar nyata dan jelas sejelas-jelasnya. Ketika dirinya telah terang, Bapak Ibu, telah jelas, barulah dirinya bisa dikenal. Itu maknanya khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Aku terjalikan dirimu. Itu maksudnya nur li ajli, untuk melihat diriku, untuk mengenal diriku, supaya diriku ini nyata. Maka dari nur itulah nanti zahir segala yang wujud ini. Dari nur itulah zahir segala yang ada ini. Maka disitulah dinamai nur itu namanya dengan Nur Muhammad atau Sajaratul Baidha namanya. Ini istilah aja tuh. Nur inilah disebut namanya Nur Muhammad atau Sajaratul Baidha. Sajaratul Baidha. Pohon cahaya digambarkan, diumpamakan nur itu seperti sebuah pohon. Dari pohon itu urat-uratnya itu yang menjadi segala yang ada ini. Itu yang bahan baku itu. Atau juga dikatakan dalam bahasa kiasnya, nur itulah sebagai cermin untuk memandang dirinya. Nur itulah untuk memandang akan dirinya.
Karena nur itu tempat memandang dirinya, untuk melihat wujud dirinya, maka disebutlah namanya Nur Muhammad itu. Nih Nur Muhammad. Maka kesempurnaan Nur Muhammad itu, nyatanya Nur Muhammad itu, maka sempurnalah nyatanya itu pada sekalian alam Bapak Ibu. Pada sekalian alam, langit dan bumi, isi di antara keduanya. Kalaulah nur itu sudah nyata kesempurnaannya pada langit dan bumi, sekalian alam. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam itu nyata sempurnanya lah pada insan. Insan itulah tempat memandang sempurnanya Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad tempat memandang akan dirinya Allah. Kalaulah insan tempat memandang Nur Muhammad tempat memandangnya Allah, itu maknanya kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud Allah yang bernama Muhammad itu sudah nyata dan sempurna sebutannya dengan insan. Disitulah dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal akan dirinya, bahwa dirinya itu nyatanya Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad tempat nyatanya memandang dirinya Allah. Faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, disitulah dia mengenal akan Rabb-nya. Rupanya rahasia insan itu adalah Allah itu sendiri. Rahasia Allah itulah nyata pula pada insan. Kalau digunakan dengan bahasa kias, zohirnya aku nyata pada insan, batinnya insan nyata pada aku. Ditanam lagi lebih dalam. Insan itulah zohirnya aku. Akulah batin insan itu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku. Wa ana sirruhu. Dan diri akulah yang menjadi rahasia insan itu. Maka jangan dipisahkan Allah dengan insan, jangan dipisahkan insan dengan Allahnya. Maka kenalilah sejati diri daripada insan. Siapa yang sudah mengenali akan sejati diri insan, maka disitulah dia mengenal akan Rabb-nya itu. Karena Rabb itu sudah menjadi rahasia diri insan, maka tiliklah ke dalam, sentar ke dalam. Siapa yang mau menilik dan menyentar ke dalam dirinya, maka kenallah dia dengan Rabb itu yang sebenar-benarnya. Barulah kita bisa mengatakan sebagai insan kamil mukamil itu. Insan kamil mukamil itu tiada lain adalah nyatanya diri Allah itu. Bukan nyatanya diri Bapak Ibu, nyatanya diri Allah. Yang disebut namanya Muhammad. Muhammad yang sudah nyata rupa insan, itu dia sebenarnya. Jadi nggak bisa dipisah ceraikan Bapak Ibu, karena dia cuma satu-satunya. Jadi siapa yang sudah mengenal aku, yang sudah nyata pada dirinya, rahasiakanlah diri aku itu, kata Allah, pada dirimu. Walaupun dirimu itu bukanlah kenyataan dirimu, akan tetapi dirimu itu nyatanya aku. Disitulah orang yang telah sampai pahamnya pengenalan diri terhadap Allah. Man arafallahu kala lisanahu itu.
Man arafallah kalla lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang sebenar-benar wujud, Allah yang sebenar-benar bersifat, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Kalla lisanahu, kata yang tiada terkatakan Bapak Ibu, kelu lidah tuh. Kalau lidah itu tidak bisa lagi disebut-sebut, tidak bisa lagi diceritakan. Kenapa tak lagi bisa disebut, tak bisa diceritakan? Karena Bapak Ibu sudah kenal, Bapak Ibu sudah paham. Kalau Bapak Ibu sudah kenal, Bapak Ibu sudah paham. Diceritakan juga lagi kalau sudah paham, makin tak jelas lagi pahamnya. Nanti lain disebut, lain pula yang ditunjuk. Karena takut. Lain yang disebut, lain yang ditunjuk, maka cukup diam di situ. Sebab kalau kita sebut, setiap yang disebut pasti ada orangnya. Setiap yang disebut pasti ada wujudnya. Disebut mic, yang mana wujudnya? Sebut spidol, nih. Contoh, Bapak Ibu berada di masjid. Rumah tempat Bapak Ibu kan ada masjid masing-masing kan? Ya. Ketika Bapak Ibu sudah berada di masjid, lalu ditanya sama anak, ya, Bu, yang mana yang masjid itu, Bu? Kalau disebut mana yang masjid itu, pasti ditunjuk itu. Yang tertunjuk tiang, tertunjuk dinding, tertunjuk tembok. Gak usahlah masjid, musola, majlis kita ini. Bapak Ibu sudah berada dalam majlis ini, lalu tanya juga lagi. Bapak Ibu yang mana yang majlis taklim tuh? Setiap disebut nama majlis taklim, pasti ada orangnya, pasti ada wujudnya. Tertunjuklah dinding itu nanti, tertunjuk tembok tuh. Jadi kalau sudah paham, tak perlu lagi disebut-sebut, tak perlu lagi dijelaskan, cukup diam. Itu maksudnya tuh. Diam itulah kesempurnaan ma'rifat seseorang yang sudah mengenal akan Allah. Itu kala lisanahu itu, diam itu maknanya. Jangan disebut itu. Diam. Diam yang bagaimana? Ya tentu diamnya di dalam paham. Paham yang bagaimana? Paham yang dalam keheningan tuh. Hening. Hening yang bagaimana? Hening dalam kesadaran. Sadar yang bagaimana? Sadar dalam kepatuhan. Patuh yang bagaimana? Patuh di dalam keimanan. Tuh dia. Apalagi mau disebut lagi itu. Begitulah pengenalan diri kepada Allah itu. Kalaupun disebut, kalaupun diceritakan. Kita ingin menjelaskan tentang siapa Allah itu. Siapa kita ini. Siapa Tuhan itu. Dan siapa aku itu. Namun kalau sudah paham siapa Allah, siapa kita. Diamlah di situ. Karena dia cuma yang ada. Kita nggak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Kalau yang ada itu hanya Allah, kita tidak pernah ada. Lalu siapa kita ini? Kita inilah yang dikatakan kenyataan untuk memandang nyatanya akan dirinya yang awal, yang akhir, zohir, dan batin. Kita inilah tempat memandang nyatanya zatnya. Tempat memandang sifatnya. Tempat memandang asma dan af'alnya. Karena insan itu tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al, maka disebutlah insan itu wujudullah itu. Disebut insan ini wujudullah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa insan disebut wujudullah? Tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al. Itu dia. Karena insan itu tempat memandang zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah disebut wujudullah. Itu yang dikatakan namanya ainullah. Ainullah atau hakikatullah. Itulah nyatanya Allah, itu yang sebenar-benarnya Allah itu. Tapi ingat, jangan ada pengakuan diri Bapak Ibu itu menjadi Tuhan. Itu yang perlu.
Sadari sesadar-sadarnya. Ingat seingat-ingatnya, jangan ngaku-ngaku Tuhan. Apalagi jadi Tuhan. Sadari saja bahwa diri kita tidak pernah ada selama-lamanya. Sejak mula ada yang nggak pernah ada. Cuma Allah yang wujud, Allah cuma yang ada.